Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, ketika matahari mulai tenggelam dan langit perlahan berubah menjadi gelap, suara ombak terdengar seperti sebuah bisikan dari dunia yang tak terlihat. Ombak datang dan pergi, menerjang pantai, lalu kembali menuju lautan yang luas dan gelap. Bagi sebagian orang, laut hanyalah hamparan air yang indah. Namun bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di sekitar pantai selatan, Laut Selatan menyimpan sesuatu yang jauh lebih misterius. Sebuah kerajaan. Sebuah dunia gaib. Dan seorang penguasa yang namanya telah dikenal selama ratusan tahun. Dialah Nyi Roro Kidul. Sosok perempuan cantik yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Namanya begitu melegenda. Ada yang percaya bahwa ia adalah makhluk gaib. Ada yang meyakini bahwa ia merupakan seorang putri kerajaan yang berubah menjadi penguasa lautan. Ada pula yang menganggap kisah Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari mitologi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun satu hal yang membuat legenda ini begitu menarik adalah hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Konon, Nyi Roro Kidul bukan sekadar penguasa laut. Ia dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan para raja Jawa. Lalu, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah ia benar-benar pernah hidup sebagai manusia? Mengapa namanya selalu dikaitkan dengan pantai selatan? Dan apa sebenarnya rahasia kerajaan gaib yang konon berada di bawah ombak Laut Selatan? Inilah kisah panjang tentang legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Awal mula kisah. Legenda tentang Nyi Roro Kidul memiliki banyak versi. Setiap daerah memiliki cerita yang sedikit berbeda. Namun sebagian besar kisah tersebut memiliki satu kesamaan. Nyi Roro Kidul dipercaya berasal dari seorang perempuan atau putri yang mengalami sebuah peristiwa tragis sebelum akhirnya menjadi penguasa dunia gaib. Salah satu versi legenda menceritakan tentang seorang putri cantik dari sebuah kerajaan. Putri itu dikenal memiliki wajah yang sangat cantik. Kecantikannya bahkan membuat banyak orang mengaguminya. Ia hidup di lingkungan kerajaan. Memiliki kehidupan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Namun kehidupan di dalam istana tidak selalu seindah yang terlihat. Di balik dinding-dinding kerajaan, terdapat persaingan, kecemburuan, perebutan kekuasaan, dan berbagai intrik yang tidak diketahui oleh rakyat biasa. Konon, kecantikan sang putri justru menjadi awal dari penderitaannya. Ada seseorang yang merasa iri terhadap dirinya. Dalam beberapa versi cerita, orang tersebut adalah sosok yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan. Karena rasa iri dan ketakutan akan masa depan, sang putri kemudian dikutuk. Dipercaya terdapat sebuah dunia yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut digambarkan sangat megah. Memiliki istana yang indah. Dihuni oleh berbagai makhluk gaib. Dan berada di bawah kekuasaan seorang ratu. Nyi Roro Kidul. Konon, istananya berada jauh di dalam Laut Selatan. Sebuah tempat yang hanya dapat dimasuki oleh makhluk tertentu. Dalam berbagai cerita, kerajaan Nyi Roro Kidul digambarkan penuh dengan kemewahan. Dinding-dinding istana berkilauan. Para pengikutnya mengenakan pakaian kerajaan. Dan sang ratu duduk sebagai penguasa tertinggi. Namun Nyi Roro Kidul bukan hanya dikenal karena kekuasaannya. Ia juga dikenal karena kecantikannya. Banyak cerita menggambarkan dirinya sebagai seorang perempuan yang memiliki wajah sangat cantik. Kadang ia digambarkan mengenakan pakaian berwarna hijau. Kadang muncul dengan pakaian kerajaan Jawa. Namun dalam legenda, penampilannya tidak selalu sama. Konon, Nyi Roro Kidul dapat menampakkan dirinya dalam berbagai wujud. Ia bisa terlihat sebagai perempuan muda yang sangat cantik. Namun ia juga dipercaya dapat muncul sebagai perempuan tua. Atau bahkan sebagai sosok yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Itulah sebabnya, dalam banyak cerita rakyat, Nyi Roro Kidul tidak boleh dianggap sebagai sosok biasa. Ia adalah simbol kekuatan alam, kekuatan laut, dan kekuatan dari dunia yang berada di luar jangkauan manusia. Hubungan Nyi Roro Kidul dengan Raja-Raja Jawa. Salah satu bagian paling menarik dari legenda Nyi Roro Kidul adalah hubungannya dengan para Raja Jawa. Terutama dengan Kerajaan Mataram. Menurut cerita yang berkembang dalam tradisi Jawa, ada hubungan spiritual antara penguasa Laut Selatan dengan Raja-Raja Mataram. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul adalah Panembahan Senopati.
Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Mataram. Konon, ketika Panembahan Senopati sedang melakukan tapa dan memohon kekuatan untuk membangun kekuasaannya, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dalam cerita rakyat, Panembahan Senopati melakukan pertapaan di tempat-tempat sunyi. Ia memohon petunjuk, memohon kekuatan, dan memohon restu untuk menjalankan perjuangannya. Konon, kekuatan spiritual dari pertapaannya begitu besar hingga mengguncang alam. Cerita tersebut menggambarkan laut yang bergolak, ombak yang besar, dan sebuah kekuatan gaib yang akhirnya memperhatikan pertapaan tersebut. Dari Laut Selatan, muncullah sang penguasa, Nyi Roro Kidul. Ia tertarik dengan kekuatan dan tekad Panembahan Senopati. Kemudian, menurut legenda, terjadi sebuah pertemuan antara keduanya. Pertemuan manusia dan penguasa dunia gaib. Pertemuan yang kemudian menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam mitologi Jawa. Nyi Roro Kidul dipercaya memberikan dukungan spiritual kepada Panembahan Senopati. Sebagai balasannya, terjalin sebuah hubungan khusus antara penguasa Mataram dengan Ratu Laut Selatan. Dan tidak pernah kembali dipercaya telah menjadi bagian dari kerajaan gaib di bawah laut. Tentu saja, cerita tersebut merupakan bagian dari mitologi dan kepercayaan masyarakat. Namun legenda ini menunjukkan bagaimana manusia pada zaman dahulu berusaha memahami kekuatan alam yang begitu besar. Laut dapat memberikan kehidupan. Namun laut juga dapat mengambil kehidupan. Dan di hadapan kekuatan alam yang begitu besar, manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa Nyi Roro Kidul menjadi simbol yang begitu kuat. Ia bukan hanya tokoh legenda. Ia juga melambangkan kekuatan Laut Selatan yang indah. Namun tidak boleh diremehkan. Penampakan Sang Ratu. Banyak cerita yang beredar mengenai penampakan Nyi Roro Kidul. Ada yang mengaku melihat seorang perempuan cantik berjalan di tepi pantai pada malam hari. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan di tengah malam. Ada pula cerita tentang aroma bunga yang muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa kisah, orang yang melihat sosok misterius tersebut tidak langsung menyadari siapa yang ada di hadapannya. Mereka hanya melihat seorang perempuan. Cantik, tenang, dan mengenakan pakaian yang tidak biasa. Namun ketika mereka mencoba mendekat, sosok tersebut perlahan menghilang. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul dapat muncul dalam mimpi, memberikan pesan, atau sekadar memperlihatkan keberadaannya. Namun seperti banyak legenda lainnya, kisah-kisah tersebut sulit dibuktikan. Sebagian berasal dari cerita turun-temurun. Sebagian lagi berasal dari pengalaman pribadi yang diceritakan kembali. Dan sebagian mungkin berubah seiring waktu. Tetapi justru disitulah kekuatan sebuah legenda. Semakin lama cerita tersebut diwariskan, semakin besar pula misteri yang menyelimutinya. Dan pandanganmu terhalang sesaat, sosok itu telah menghilang. Apakah itu hanya imajinasi? Apakah itu seseorang yang sedang berjalan di pantai? Atau mungkin ada sesuatu yang memang selama ini tinggal di balik misteri Laut Selatan? Tidak ada yang tahu. Dan mungkin, memang tidak semua misteri harus dijawab. Legenda Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian penting dari cerita rakyat Nusantara. Kisahnya telah bertahan selama ratusan tahun. Diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Menjadi bagian dari budaya Jawa. Menjadi bahan penelitian. Menjadi inspirasi dalam buku, film, seni, dan berbagai karya lainnya. Bagi sebagian orang, Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan. Bagi yang lain, ia adalah tokoh mitologi. Dan bagi sebagian masyarakat, ia adalah simbol dari kekuatan alam yang harus selalu dihormati. Namun satu hal yang pasti, hingga hari ini, ketika ombak besar menghantam pantai-pantai di selatan Pulau Jawa, nama Nyi Roro Kidul masih terus disebut. Sang Ratu Laut Selatan. Sosok misterius yang konon memiliki kerajaan di bawah laut. Sosok yang dipercaya memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Dan sosok yang telah menjadi bagian dari legenda terbesar di Indonesia. Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Ataukah ia hanya sebuah legenda yang diciptakan manusia untuk menjelaskan kekuatan Laut Selatan? Jawabannya, mungkin akan selalu menjadi misteri. Karena terkadang, sebuah legenda tetap hidup bukan karena kita mengetahui jawabannya, melainkan
Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang bersembunyi di balik cerita tersebut. Dan ketika malam kembali datang, dan ombak laut selatan mulai terdengar, mungkin, legenda itu akan kembali hidup. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu dari Laut Selatan. Salam Rahayu.